Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Aziz Fauzi. Pada kesempatan kali ini saya mencoba membuat vlog untuk menjawab tugas dari dosen pengampu mata kuliah integrasi nilai karakter, yaitu Ustadz bin Iskandi. Sebelum kita awali membahas soal-soal ya, mari kita berdoa bersama-sama supaya kita semua mendapatkan berkah atau manfaat. Jika video ini bermanfaat kepada kalian semua, nanti bisa di like, komen, dan subscribe. Baik, kita langsung menuju ke soal yang pertama. Soal yang pertama ini disuruh menjelaskan salah satu tokoh pendidikan Islam dan sains beserta keahlian dan pengaruhnya masing-masing dari masing-masing generasi berikut, dari zaman sahabat, tabi'in, dinasti sampai abad ke-17, abad modern, dari negara Indonesia dan non-Indonesia. Total ada masing-masing satu ya, berarti 5. Oke, yang pertama pada zaman sahabat, yaitu ada Zaid bin Thabit radhiyallahu an dari Ansor, sebagai ahli penulisan Quran. Beliau ditunjuk sebagai ketua dalam tim ahli penulisan Al-Quran tersebut. Yang kedua, di era tabi'in ada Hasan al-Basri. Beliau merupakan ahli fikih, ahli tasawuf, dan juga ahli hadis. Yang ketiga, pada masa dinasti, terutama dinasti Khalifah Harun al-Rasyid, ada ilmuwan yang terkenal, yakni Al-Khwarizmi, yang bernama asli atau bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Beliau adalah ahli matematika dan juga penemu angka 0. Yang keempat, di era modern, dari wilayah Indonesia, ada seorang ahli hadis dari Indonesia. Beliau bernama Gus Baha. Nama lengkap beliau Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim.
Beliau ahli Al-Quran ya, ahli dalam menafsirkan Al-Quran. Lalu yang terakhir dari non-Indonesia pada zaman modern, yakni Dr. Zakir Naik. Beliau pada mulanya adalah seorang dokter yang kemudian sekarang menjadi pakar ilmu perbandingan agama, pembicara umum dan penceramah internasional muslim yang memiliki pengaruh yang lumayan besar di kancah internasional. Masuk ke soal 2. Jelaskan 3 implementasi integrasi Islam dalam sosial dan kepribadian guru. Yang pertama, religius, yakni sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut. Dan mengedepankan toleransi terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Yang kedua adalah rasa tanggung jawab, yakni sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang harusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, agar peduli terhadap lingkungan, yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Masuk ke dalam soal yang ketiga. Jelaskan 3 macam membuat variasi dalam kegiatan pembelajaran dengan integrasi Islam. Yang pertama, dengan pembiasaan secara langsung, seperti sebelum memulai pelajaran, misalkan kita membaca doa terlebih dahulu, membaca shalawat Nabi, dan membaca Al-Quran misalnya. Lalu yang kedua, kuis interaksi Islam di mata pelajaran yang diajarkan, misalnya di fisika disebutkan yang menciptakan sebuah lensa itu. Atau dalam mata pelajaran lain yang disebutkan disuruh menyebutkan ilmuwan ya, siapa penemu angka 0 misalnya di ilmu matematika, di mata pelajaran matematika begitu. Dan yang terakhir tentunya dengan media
mengintegrasikan Islam. Seperti itu. Misalnya menjelaskan konsep relativitas. Lalu kita mencocokkan atau mengintegrasikan ajaran Islam dalam teori relativitas tersebut. Misalnya dalam kejadian Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Seperti itu. Soal yang keempat, yakni menjelaskan 8 prinsip pengembangan kurikulum beserta contohnya dalam materi pelajaran SMA. Yaitu yang pertama adalah kurikulum bukan hanya merupakan sekumpulan daftar mata pelajaran, karena mata pelajaran hanya merupakan sumber materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi. Kedua, kurikulum didasarkan pada standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Kemudian yang ketiga, kurikulum didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi. Keempat, kurikulum didasarkan atas prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum berbentuk kompetensi dasar dapat dipelajari dan dikuasai setiap peserta didik. Yang kelima, kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dalam kemampuan dan minat. Keenam, kurikulum berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Berikutnya, kurikulum harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni. Yang kedelapan, atau yang terakhir, kurikulum harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. Lanjut ke soal yang kelima. Buatlah 5 soal pilihan ganda MCQ dengan integrasi Islami sesuai dengan disiplin khusus bidang keilmuan Anda. Oke, soal yang pertama. Dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Ayat tersebut menggambarkan tentang segala sesuatu yang diciptakan Allah memiliki ukuran. Berikut ini beberapa pernyataan yang berkaitan dalam konsep pengukuran. 1. Salah satu satuan energi adalah kWh. 2. Momen gaya dan kerja memiliki dimensi yang sama. 3. Gaya yang bekerja pada bekas sebanding dengan konstanta K yang memiliki dimensi M dalam kurung T dalam kurung pangkat min 2. 4. Energi potensial gravitasi sebanding dengan besaran yang memiliki dimensi L dalam kurung kuadrat T dalam kurung pangkat min 2. Pernyataan-pernyataan di atas yang benar adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1 dan 3,
C. 2 dan 4. D. Semua pernyataan benar. Lanjut ke pembahasan nomor 1. Kita uraikan satu-satu ya. Dari pernyataan-pernyataan tadi. Ada 4 pernyataan ya. Yang pertama, satuan energi. Joule, kilowatt hours, elektron volt, kalori. Benar. Lalu kita cek pernyataan yang kedua. Momen gaya dirumuskan torsi sama dengan Fr sin theta dalam satuan Newton meter. Kerja dibagi usaha. W sama dengan F kali delta S cos theta. Satuannya sama, Newton meter. Jadi pernyataan 2 juga benar. Lanjut ke pernyataan 3. Dimensi konstanta pegas K sama dengan F per X. Jika diuraikan lebih lanjut akan ketemu M kali L kali T pangkat min 2 dibagi L. Karena L sudah tereliminasi, jadinya tinggal MT pangkat min 2. Pernyataan 3 benar. Lalu ke pernyataan keempat. Dimensi energi potensial EP sama dengan MGH sama dengan MLT pangkat min 2. L. EP sama dengan M L kuadrat T pangkat min 2 EP L kuadrat T pangkat min 2. Dari 4 pernyataan tadi jelas bahwasanya pernyataan tersebut benar. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut ke soal yang kedua. Pak Ahmad dan Bu Ani sedang melaksanakan ibadah umroh. Salah satu rukunnya adalah melaksanakan sa'i dari Sofa menuju Marwah yang berjarak 350 meter sebanyak 7 kali perjalanan. Jika Pak Ahmad berangkat lebih dulu dengan kecepatan 18 km per jam, sedangkan Bu Ani yang semula diam berangkat dengan percepatan 2 meter per second kuadrat, maka A. Bu Ani akan menyusul Pak Ahmad pada saat kecepatan geraknya menjadi 2 kali semula dan menempuh jarak 60 meter. B. Pak Ahmad akan bertemu Bu Ani setelah 5 detik dan mereka harus menempuh jarak 325 meter menuju Bukit Marwah.
untuk 1 kali perjalanan. C. Bu Ani akan menyusul Pak Ahmad pada saat percepatan geraknya menjadi setengah kali semula dan menempuh jarak 60 meter. D. Pak Ahmad akan bertemu Bu Ani setelah 5 detik dan mereka harus menempuh jarak 2.400 meter lagi untuk mengakhiri perjalanan sa'inya. Lanjut ke pembahasan nomor 2. Pak Ahmad berjalan dengan kecepatan tetap. Diketahui kecepatan Pak Ahmad adalah 18 km per jam. Jika dikonversikan ke meter per sekon menjadi 5 meter per sekon. Ibu Ani berjalan dengan percepatan tetap. Diketahui percepatan Ibu Ani adalah 2 meter per second kuadrat dari kecepatan 0 km per jam atau 0 meter per second. Mari kita cek satu-satu jawaban-jawaban yang tersedia tadi. A. Pada menempuh jarak 60 meter, waktu yang ditempuh Pak Ahmad adalah sebagai berikut. T sama dengan S per V sama dengan 60 per 5 sama dengan 12 second. Lalu jarak yang ditempuh Ibu Ani setelah berjalan 12 second, S sama dengan setengah AT kuadrat sama dengan setengah kali 2 kali 12 pangkat 2 atau 12 kuadrat sama dengan 144 meter. Jadi Ibu Ani sudah jauh menyusul Pak Ahmad, bukan akan menyusul. Berarti pernyataan A salah. Pernyataan jawaban A salah. B. Kita cek yang jawaban B ya. Setelah berjalan 5 detik, jarak yang ditempuh Pak Ahmad S sama dengan V kali T sama dengan 5 kali 5. Hasilnya adalah 25 meter. Lalu jarak yang ditempuh Ibu Ani dirumuskan sebagai berikut. Sama seperti yang pertama ya. Rumusnya S sama dengan setengah AT kuadrat sama dengan setengah kali 2 kali 5 kuadrat sama dengan 25 meter. Diketahui jarak Safa Marwa adalah 350 meter. Jadi jarak yang harus ditempuh 325 meter lagi. Berarti jawaban yang tepat adalah B. Kenapa? Karena diketahui ya, mereka harus menempuh jarak 325 meter di jawaban B ini. Lanjut ke nomor 3. Ketika terjadi hujan, tanpa diduga salah satu tenda yang dipakai oleh jamaah haji saat bermalam di kota Mina mengalami kebocoran. Tetes air hujan menetes dengan frekuensi 4 tetesan per detik. Jika tinggi atap tenda 320 cm dan
percepatan gravitasi sebesar 10 meter per second kuadrat. Maka terdapat pernyataan sebagai berikut. 1. Massa tetes air tidak berpengaruh terhadap waktu sampai di tanah. 2. Waktu yang diperlukan tetes air hujan sampai di tanah adalah 0,8 second. 3. Jumlah tetesan yang dapat terlihat secara bersamaan adalah 3 tetes. 4. Ukuran volume air hujan yang menetes semakin mengecil ketika semakin mendekati tanah. Pernyataan-pernyataan di atas yang benar adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. Semua pernyataan benar. Mari kita cek dalam pembahasan berikut. Tetesan air mengalami gerak jatuh bebas. Maka T sama dengan akar 2H per G. Tidak dipengaruhi massa. Pernyataan 1 benar. Menuju ke pernyataan 2. T sama dengan akar 2 kali 3,2 per 10 sama dengan 0,8 second. Pernyataan 2 benar. 3. Frekuensi F sama dengan N per T. Frekuensinya diketahui 4. Jumlah tetesan belum diketahui. Dan waktunya sudah diketahui 0,8. Jadi 4 sama dengan N per 0,8. N atau jumlah tetesan sama dengan 4 kali 0,8 sama dengan 3,2. Kalau dalam ilmu taksir ya, 3,2 ini dibulatkan menjadi 3 tetesan. Berarti pernyataan 3 benar. Lalu menuju ke pernyataan keempat. Tetesan air dari mulai menetes sampai tepat akan menyentuh tanah atau lantai tidak mengalami perubahan volume. Pernyataan keempat ini salah. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 4. Sodikin mendengarkan kumandang adzan zuhur dari sebuah masjid tradisional di tempat yang cukup jauh. Kumandang adzan dari muadzin kadang terdengar dan kadang tidak. Jika Anda sedang berada di dalam masjid itu, saran yang akan Anda berikan kepada muadzin agar intensitas kumandang adzannya dapat didengar sodikin dengan cukup tinggi adalah A. Memperbesar frekuensi saja. B. Memperbesar amplitudo saja. C. Memperbesar frekuensi dan amplitudonya. D. Memperkecil amplitudonya dan memperbesar frekuensinya. Lanjut kita bahas soal nomor 4 tadi.
Intensitas bunyi dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan P per AL. AL adalah luas. Daya bunyi dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan delta E per T. Delta E ini adalah energi gelombang. Lalu untuk energi gelombangnya sendiri dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan setengah M omega AM. E sama dengan setengah M dalam kurung 2πf kuadrat AM. AM adalah amplitudo. Dari beberapa persamaan di atas, maka intensitas bunyi dapat dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan 2π kuadrat F kuadrat AM per AL kali T. I mendekati F kuadrat AM. Maka supaya intensitas bunyi meningkat, yang dapat dilakukan adalah dengan cara menaikkan amplitudo dan frekuensi. Jadi jawaban yang benar adalah C. Lanjut ke soal nomor 5. Soal terakhir. Dalam Al-Quran surat Al-Mursalat ayat 8 Allah berfirman yang artinya, maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan. Ayat tersebut menggambarkan tentang fenomena yang terjadi saat pada hari kiamat, termasuk setiap saat ketika bintang-bintang di angkasa mati. Seandainya pada suatu ketika matahari menghilang atau oleh sebab tertentu mengalami perubahan yang radikal pada keluarannya, lama hal ini akan dapat teramati dari bumi adalah A. 50 second, B. 100 second, C. 250 second, D. 500 second. Lanjut ke pembahasan soal nomor 5. Jarak matahari ke bumi kurang lebih S sama dengan 149,6 kali 10 pangkat 6 km. Biasanya ditulis dengan 1 AU atau 1 astronomical unit. Lalu kecepatan cahaya matahari di udara C sama dengan 2,998 kali 10 pangkat 5 km per second. Maka waktu perambatan cahaya dari matahari ke bumi adalah T sama dengan S per C. (149,6 kali 10 pangkat 6 per 2,998 kali 10 pangkat 5 sama dengan 499 second. Dibulatkan menjadi 500 second. Jawaban yang benar adalah D. Oke, menuju soal integrasi karakter yang terakhir, soal nomor 6. Tentukan benar atau salah pernyataan di bawah ini beserta argumentasi Anda sesuai dengan psikologi pendidikan Islam. Cara terbaik untuk mengingat dan mempelajari
pelajaran adalah dengan mengulanginya berulang kali. Benar. B. Demi keadilan, hendaknya guru memberikan tindakan dan hukuman yang sama kepada siswa laki-laki dan perempuan. Salah. C. Cara guru mengevaluasi dan menilai proses belajar siswa akan memengaruhi sikapnya dalam belajar. Benar. D. Wali kelas memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa di kelas untuk diajukan dan dipilih sebagai calon ketua kelas. Benar. Pernyataan terakhir E. Siswa yang pintar lebih banyak menggunakan otak kiri, sedangkan siswa yang menggunakan otak kanan kurang cerdas. Salah. Baik, itu tadi vlog integrasi nilai karakter yang telah saya buat. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita. Saya Abdul Aziz. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Dalam membahas tugas ini, saya pamit undur diri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.